Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Seilafia dengan NIM 12620420145. Yang kedua, Nurul Faradiba dengan NIM 12620420219. Dan yang ketiga dan terakhir, Rofiatul Hasanah dengan NIM 1262042022126. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Arti penting pendidikan menempatkannya pada strata tertinggi kebutuhan manusia. Karena itu, pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Tidak mengherankan jika kemudian negara mengatur dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu persoalan penting yang harus dibenahi dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran, semangat pendidikan jelas tertuang di ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, yaitu perintah Iqra, suatu perintah yang menegaskan arti penting membaca. Nasir Baghi dalam menjelaskan kata Iqra sebagai sinyalemen bahwa Islam dibangkitkan dengan cara mengajak kepada manusia untuk berpikir. Sinyalemen tersebut dapat dimaknai sebagai titik poin urgensi pendidikan bagi setiap insan, karena melatih berpikir adalah bagian dari tugas pendidikan. Konsep pendidikan dalam Islam. Secara garis besar, konsep pendidikan dalam Islam adalah mempertemukan pengaruh dasar dan pengaruh ajar. Pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan kepada pengajaran yang berorientasi kepada intelektualitas penalaran, melainkan lebih menekankan kepada pendidikan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang utuh dan bulat. Konsep pendidikan Islam yang mengacu kepada ajaran Al-Quran sangat jelas terurai dalam kisah Luqman. Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar menukil beberapa ayat Al-Quran dalam surat Luqman. Beliau mengatakan ada 3 kaidah asasi pendidikan dalam Islam menurut Al-Quran yang dijalankan oleh Luqman kepada anaknya. Kaidah pendidikan yang pertama adalah peletakan pondasi dasar, yaitu penanaman keesaan Allah, kelurusan akidah beserta keagungan dan kesempurnaannya. Kalimat tauhid adalah fokus utama pendidikannya. Tidak ada pendidikan tanpa iman. Tidak ada pula akhlak, interaksi sosial, dan etika tanpa iman. Apabila iman lurus, maka lurus pula lah aspek kehidupannya. Kaidah yang kedua, menurut Luqman adalah pilar-pilar pendidikan. Ia memerintahkan anaknya untuk sholat, memikul tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, serta menanamkan sifat sabar. Sholat adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang muslim. Ini adalah kewajiban harian seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan selama masih berakal baik. Kaidah yang ketiga adalah etika sosial. Metode pendidikan Luqman menumbuhkan buah adab yang luhur serta keutamaan yang adiluhur. Luqman menggambarkan hal itu untuk putranya dengan larangan melakukan kemungkaran dan tidak tahu terima kasih, serta perintah untuk tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat dalam berjalan dan merendahkan suara. Seorang muslim perlu diingatkan untuk tidak boleh menghina dan angkuh, sebab semua manusia berasal dari nutfah yang hina dan akan berakhir menjadi bangkai busuk, dan ketika hidup pun ia kesakitan jika tertusuk duri dan berkeringat jika kepanasan. Konsep pendidikan dalam Islam berkaitan erat dengan lingkungan dan kepentingan umat.
Oleh karena itu, dalam proses pendidikan senantiasa dikorelasikan dengan kebutuhan lingkungan, dan lingkungan dijadikan sumber belajar. Konsep pendidikan dalam Islam menawarkan suatu sistem pendidikan yang holistik, memposisikan agama dan sains sebagai suatu hal yang seharusnya saling menguatkan satu sama lain, yang secara umum ditunjukkan dalam doa Rasulullah. Ya Allah, ajarilah aku apa yang membawa manfaat bagiku, serta karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dari doa tersebut terungkap bahwa kualitas ilmu yang didambakan dalam Islam adalah kemanfaatan dari ilmu tersebut. Prinsip pendidikan dalam Islam. Dalam buku PAI yang disusun oleh para tim dosen PAI UPI, ada 9 prinsip pendidikan Islami, yaitu 1. Prinsip syumuliyah atau komprehensif. 2. Prinsip takimuliyah atau integratif. 3. Prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. 4. Prinsip wasaliyah atau kemediaan. 5. Prinsip istimroriyah atau kontinu. 6. Prinsip waqi'iyah atau kontekstual. 7. Prinsip robbaniyah atau ketuhanan. 8. Prinsip rohmaniyah atau kasih sayang. Dan 9. Prinsip uswiyah atau keteladanan. Yang pertama adalah prinsip syumuliyah atau komprehensif. Artinya bahwa pendidikan luas dan lengkap. Pendidikan harus memperhatikan seluruh dimensi kehidupan yang mencakup individu dan sosial, ilmu dan amal, serta dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip takimuliyah atau integratif adalah prinsip yang memadukan antara teori dan praktik serta tauhid sebagai pondasinya. Yang ketiga, prinsip tawazuniyah atau keseimbangan. Berarti pendidikan harus mengembangkan potensi meliputi akal, spiritual, jasad, kemanusiaan, ketuhanan, teori, praktik, ilmu, amal, dan lain-lain secara proporsional. Yang keempat, prinsip wasoliyah atau kemediaan. Artinya pendidikan bersifat mediasi. Proses pendidikan benar-benar harus membelajarkan, bukan hanya menyampaikan ilmu, namun melakukan bimbingan secara intensif. Yang kelima, prinsip istimrariyah atau kontinu. Berarti pendidikan dilakukan sepanjang hayat. Dilakukan secara terus-menerus selama manusia mampu menangkap pesan. Maka pendidikan harus tetap berlanjut. Yang keenam, prinsip waqi'iyah atau kontekstual. Berarti mampu mengaitkan dan mengaplikasikan antara materi yang diajarkan dengan situasi dalam dunia nyata. Yang ketujuh, prinsip robbaniyah atau ketuhanan. Berarti bahwa pendidikan menempatkan Rob atau Tuhan sebagai sentral. Yang kedelapan, prinsip rohmaniyah atau kasih sayang. Prinsip di mana cara pandang dan pola sikap berinteraksi dalam pendidikan didasarkan oleh kasih sayang serta ketulusan. Yang kesembilan, prinsip uswiyah atau keteladanan. Nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip sebelumnya harus tercermin dalam wujud perilaku nyata. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan dalam Islam. Mengenai tujuan pendidikan secara umum yaitu merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan ke dalam pribadi manusia. Sedangkan secara mendasar, tujuan pendidikan Islam adalah tidak jauh dengan kaidah tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mengemban tugas sebagai khalifah di bumi. Tujuan untuk beribadah dengan Allah itu disampaikan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Tujuan pendidikan yang paling sederhana adalah memanusiakan manusia atau membantu manusia menjadi manusia. Abdurrahman Saleh Abdullah dalam buku Educational Theory a Quranic Outlook menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup 4 aspek. Yang pertama, tujuan jasmani atau ahdaf al-jismiyah. Yang kedua, tujuan rohani dan agama atau ahdaf al-ruhaniyah wa ahdaf al-diniyah. Yang ketiga, tujuan intelektual atau ahdaf al-aqliyah. Yang keempat,
tujuan sosial atau ahdaf al-ijtimaiyah. Dalam pendapat lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal, tujuan pendidikan dalam Islam pada hakikatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Dari pembahasan yang telah disampaikan menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak lain hanya untuk ibadah, mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui integrasi berbagai aspek jasmani, rohani, intelektual, dan sosial dalam menciptakan keluhuran di dalam pribadi manusia. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.